Ya toh, kemudian buku bisa dipinjami. Loh, apakah sekolah itu tidak perlu pensil, tidak perlu buku, tidak perlu sepatu, tidak perlu uang seragam? Nah, itu yang harusnya diperhatikan sesungguhnya. Dan yang menurut saya paling penting adalah kesejahteraan guru ini tidak sekedar dari 1 juta menjadi 1.250.000, tetapi misalnya gaji guru itu misalnya 4A itu harus misalnya 35 juta. Nah, kalau sampai dia main-main, nah itu bisa dimintain pertanggungjawaban. Nah, iya. Digaji semono. Pak Doni, sampean kalau bilang gaji jangan 35. Berapa? 0,50 seneng deh. Oh, ini Pak Guru ya Pak Bey. Oh ya. Kowe aja isu-isu. Aku ki ket biyen bakul ketan ning kene iki ya wis. Lho ndak, tanggane sampean sebelah lho. Maksudnya tetangga sebelah saya, Pak Doni. Itu kalau ada gaji naik seperti penjenengan itu TV-nya ndak akan dimatikan. Masa penjenengan sudah habis dinteni nanti Pak Doni gak omong meneh. Oh gitu. Tetangga saya. Oh iya. TV-nya itu wis ganti film Donald Bebek dinteni. Lho Lek, ngenteni apa? Pak Doni cek ngomong sing 35 juta meneh. Nggih. Telepon dulu nggih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali sinten, Mas? Jainuri. Mas Jen, di mana Mas Jen? Kelompangan. Kelompangan Ajung. Kelompangan dekat sini, Pak. Iya, Ajung. iya. Teman saya ada di sana, Kelompangan. Nggih, Mas. Di mana, Mas? Salam buat yang lagi kerja semua di sana, teman-teman CTV Jember. Mas, siapa itu? Siapa Mas ini? Mas Jainuri. Pak Doni, Nggih. sukses Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat Mas Jen, sehat. Panjenengan bagaimana? Alhamdulillah. Nggih. Mau tanya-tanya ini Pak. Nggih, monggo. Mas Jen, monggo. Pendapatnya panjenengan tentang pendidikan di Indonesia ini sekarang gimana ya Pak ya? Nggih. Umum sekali. Di TV itu yang tawuran, yang pelajar jadi ranmor. Ranmor. Kan bingung iki, sing salah gurune, areke apa sing ngomah Pak? Iki Pak. tepat. Fenomena Mantep nih, fenomena ini. Signifikan ini. Ya itu aja Pak. Nggih. Sun, Wah. Nggih, matur nuwun. Mbak Nuwun, Mas Jen, Kelompangan hidup. Pertanyaannya dan bener-bener fluktuatif gitu. Fluktuatif signifikan. Dan bisa menimbulkan balancing. Wah, dilema berkepanjangan ini. Loh iya. Ayo kayak bojone gotik lho. Jelas le omong. Pak Doni, enggak usah saya ulang, monggo langsung Nggih. dijawab. Mas Jen Kelompangan, Pak. Mas Jen, masalah tawuran itu saya sangat prihatin. Anak saya itu di sekolah SMA 70, 2 anak saya. Dulu itu berantem dengan sebelahnya SMA 6 Bulungan. Dan salah satu itu ada yang meninggal dan itu menjadi pemberitaan nasional. Ya. Kami sebagai orang tua di sana sangat prihatin kenapa itu sampai bisa terjadi. Nah, karena memang begini, pelaku tawuran di sana itu anak bodoh-bodoh enggak? Anak justru yang jadi panglima perang ini itu anak yang top pada waktu masuk itu bisa masuk ITB UI semua. Nah, saya tanya kenapa kamu bisa begitu? Jadi hanya masalah jiwa korsanya itu saja yang jadi korsa ingin hebat antara 70 dan 6 ini. Nah, tetapi setelah itu diselesaikan dengan baik, kita awasi orang tua, guru dan sebagainya, diawasi terus kita itu ngawasi, terus sampai ada yang berantem, orang tua yang akan ngajar semua ini. Nah, akhirnya itu sekarang selesai. Tetapi yang menjadi menodai sebuah pendidikan adalah meninggalnya salah satu anak itu. Tapi itu saya mengalami yang ditanya Mas Zen itu sebagai orang tua dari anak saya di SMA 70 itu. Jadi saya ikut prihatin. Tahu persis situasinya seperti apa. Nggih, ini ada lagi Pak. Kita satu lagi dulu ya. Satu lagi. Nggih. Assalamualaikum. Nyusuni anak. Mau apa muni anake nangis. Dadi terus tangane. Marilah telepon maneh.
Pak Doni nanti kita lanjutkan lagi. Masih ada satu lagi yang ditanyakan Mas Jen tadi yang mungkin belum sempat dijawab, yaitu kaitannya dengan mutu itu tadi. Mutu pendidikan koyo apa? Nah, nanti juga ada SMS yang ingin kita bacakan yang kaitannya juga dengan pendidikan. Ini banyak menohok kepada pengalaman penjenengan pribadi mendidik anak-anaknya, Pak. Soalnya ketok-ketok sudah jelas berhasil gitu. Gitu. Lah liyane lak yo kepengin aku juga berhasil koyo Pak Doni kan. Iya. Ya apa bumbune? Loh, nyapa? Semua. Aku anak apa juga bumbu rawon. Monggo. Baik, apa iki? Monggo apa nih? Kepenang. Oh, iki lagu tadi. Lho ndak sih, cok nanti tetep balik maneh nang. Padang cor. Konco kepengen delok lho kok Pak Doni nang TV ingin langsung ketemu jadi alhamdulillah iku ya teko adoh iku nduk iya ndelok modele kan koyo wong gunung saking imu kan nonton TV lho kok ada Pak Doni pengen nyerap ilmune bisa lah sama seperti saya di sini iki gak cuma ndagel tapi menyerap ilmu daripada Pak Doni ngono lho iki sapa to Pak dapil siji lek gak salah. Iya. Gawe dhewe kena sanksi juga. Nah, kita akan menjawab lagi yang tadi telepon Pak kita lanjutkan. Kemudian SMS-mu sekalian kok diwacana ya toh. Monggo Pak dilanjutkan dulu yang teleponnya Mas Jen tadi. Mas Jen masalah nasional tadi gimana? Masalah mutu ya. Nah, kalau mutu itu yang pertama memang terbeban kepada guru. Terbeban. Kemudian yang kedua beban itu orang tua. Jadi tidak bisa dilepas menjadikan anak ini bagus, santun, cerdas itu tidak bisa hanya pada guru. Tetapi guru itu menjadi beban pertama. Tetapi yang kedua adalah orang tua. Orang tua tadi sayangnya itu tidak boleh hanya tadi membuatkan PR anaknya, kupu dan seterusnya. Tapi kalau saya pada anak-anak saya itu sering anak saya yang kedua ini kan ngasih nilai 10 gitu ya ditaruh di meja gitu supaya bapaknya tahu gitu. Terus saya bilang kamu dapat 10 fisika misalnya. Iya. Terus kamu senang? Oh senang. Oh berarti kalau kamu senang 10 berarti jarang kamu dapat angka 10. Kalau orang pandai itu setiap hari itu 10. Jadi buat apa kamu itu pamer-pamerkan? Apa dong be anakku? Apa dong be anakku? Anakku pelajaran bahasa Inggris 10. Tingenan. Pak, enggak dibuat ini tok. Waduh berarti arek keseringan. Kamu keseringan? Enggak punya teman saya itu, Pak. Mulai dibuat. Jan ilmune anakmu nyecep kowe itu. Jadi itu. Jadi lek wis kulino oleh angka 10, ya wis biasa ngono to, Kak. Nah, betul tadi. Kaitannya iki dengan SMS yang masuk itu tadi sudah kita baca ini. Kiat-kiat tadi. Pertanyaan. Pak Doni saya pernah membaca di sebuah surat kabar. Ya. Surat kabar tentang kesuksesan Bapak dalam mendidik putra-putrinya. Sebetulnya kiat apa yang Bapak lakukan untuk putra-putrinya? Apakah itu menurut keinginan anak atau keinginan Bapak atau orang tua? Monggo, gimana Pak? Yang pertama tentu itu adalah keinginan saya yang pertama. Tetapi bagaimana apakah itu sambung dengan keinginan anak? Nah, itu saya biasanya pinjam jasa dari psikolog. Oh gitu. Jadi saya coba cek si anak ini apakah bakatnya. Yang pertama itu yang pilihannya adalah IPA atau IPS zaman dulu. Maka saya cek dulu ke psikolog. Kalau memang dia IPA, dia harus di IPA. Kalau IPS, dia harus di IPS. Nah, yang menjadi salah di dalam pendidikan kalau IPA IPS ya bukan SMK ini. Nah, itu anak IPA adalah anak pandai. Anak IPS adalah anak kurang pandai, apalagi bahasa. Nah, itu saya coba kikis. Tidak, anak saya yang pertama itu begitu saya tes itu ada masuk di IPS, ya tes psikotes. Saya minta ke kepala sekolah gurunya, tolong masukkan IPS, gitu. Loh, enggak IPA Pak, enggak. Dia itu harus di IPS. Nah,
ternyata dia ke atasnya bisa jadi psikolog dan dia merasa tentram. Tetapi tentu ada pada lainnya tadi ya, pada jalurnya saya itu harus menetapkan dia jadi orang, dia mau nggak jadi orang, itu aja kan, itu memang terpulang pada dia. Nah karena dia, saya pikir saya bilang kalau kamu ndak sekolah bisa jadi tambal suka apa, jadi penambal ban di pinggir jalan, kira-kira itu. Nah, yang sekolah saja jadi tukang tambal kan? Gitu ya kira-kira. Jadi intinya itu kiatnya Pak Doni itu pertama kita kudu ndelok dhisik. Betul. Oh tapi diam-diam mengamati anak ini bakatnya adalah di sini. Kemudian digatukno dengan kemauannya anak. Sehingga ketemu dalan sing tepak ku mau. Iya. Ya ada dipeksa, Nah itu tadi itu tuh kiatnya seperti itu.